Jokowi adalah iblis yang berbentuk manusia. Itu kata si Novi Buli, anak kemarin sore. Tahu apa kamu? Sama seperti yang lain yang bisanya cuma menghujat, menghina, dan merendahkan Pak Jokowi. Emang dosa apa Pak Jokowi sama kalian? Emang kalian dirugikan apa? Justru yang terjadi sekarang, banyak manusia yang berhati iblis seperti kalian. Tidak ada sopan santunnya sama sekali, tidak ada hati empati sama sekali. Minimal dari mulutmu ucap terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah sekian tahun berjuang bagaimana memajukan bangsa Indonesia. Kamu tahu tidak? Negara kita ini ya terbebas dari krisis pada saat kita dihantam habis-habisan COVID, perang Ukraina. Yang lainnya negara itu sudah porak-poranda ekonominya. Kita masih bisa stabil walaupun tertatih-tatih. Itu perjuangan beliau bersama dengan menteri-menterinya. Kalian di luar sana hanya bisa teriak-teriak. Itu yang buat negara ini makin gaduh kacau. Minimal kalau kalian orang beragama, kamu orang beriman, tidak bisakah keluar dari mulut kalian untuk mengucapkan terima kasih, ucap syukur atas semua ini? Ini semuanya itu adalah berkat dari Allah, tahu nggak? Kalau kalian cuma bisa mencaci maki, namanya kamu orang yang tidak bisa berucap syukur, orang kufur nikmat, dosa, tahu nggak? Saya nggak apa-apa katakan presiden gila, presiden syarat, presiden pobah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, masalah wibawa negara, itu yang saya nggak mau. Siapa di antara kita yang pernah menggibahi Pak Jokowi, hafizahullah? Ayo, siapa yang sudah gibahin beliau? Beliau muslim loh. Ada salah nggak sama kita? Kita tahu aibnya. Kita tahu cuman kisah-kisah yang dari media sosial yang semuanya kadzab. Kita gibahin habis-habisan, kita lucuti. Padahal dia adalah sebagai seorang presiden waliul amr yang sah. Berapa kali kita gibahin? Gibahnya sama-sama pengajian lagi. Maka cukup kita berdoa mana yang terbaik untuk negeri kita yang kita cintai ini, dan mana yang terbaik buat agama kita. Semoga Allah pilihkan. Pernah pada suatu saat kula kalian rencang kula dijak sak mobil kalian panjenenganipun mubeng-mubeng. Istilahipun sak menika blusukan. Di saat naik mobil sampun dangu mulai jam 12 enjing ngantos jam 1 siang menika mubeng-mubeng numpak mobil. Rencang kula ingkang wonten wingking menika matur kalian beliau, Pak Jokowi niki sak mobil luwe pripun niki? Nah, luwe ya madang, luwe kok ngomong. Akhirnya pun diampirke teng rumah makan. Supire kula rencang-rencang kula madang sedaya. Beliau mung tenguk-tenguk, mboten tumedhahar. Lajeng kula matur, Pak Wali monggo dahar. Iki Senin, Gus. Subhanallah. Ora katut. Ora terpengaruh kanca-kancane mangan dhek poso itu tetap mempertahankan puasanya. Niki nunjukke Islamipun panjenenganipun menika luar biasa. Pak Jokowi yang begitu banyak masalah. Doa yang saya dengar hanya 2 kalimat atau 3 kalimat. Selamatkan Indonesia. Beliau itu punya apa namanya? Punya idola. Abdur itu 3. 3 Abdur idolanya beliau. 1 Abdurrahman Wahid. Nomor 2 Abdurrahman Hudori. Nomor 3 Abdurrahim. 3 Abdur ini yang mengantarkan jiwa beliau kepada ke-NU-annya ini, 3 Abdur ini. Ya sekarang sudah sudah wafat semua, tinggal Abdul Karim ini baru tinggal 1 ini. Saya pertama kali memandang yang namanya Pak Jokowi itu di tengah-tengah pengajian Bening Ati itu. Orangnya sangat-sangat sederhana. Jadi siapapun itu tidak merasa canggung untuk ketemu beliau. Di antara yang lucu itu, saya itu pernah jajan soto di Soto Gading.
Terus Pak Jokowi datang, beliau nggak tahu kalau saya di situ. Akhirnya saya bayari lah. Tapi nggak tahu kalau saya bayari. Setelah diberitahu yang membayar saya, dia ngebel saya. Gus, terima kasih loh Gus. Kok mbok bayari pripun to Gus? Ya saya jawab, ya sekali-kali rakyat jajak ke pejabat. Dia ngakak-ngakak gitu. Nah, setelah itu dia pesen, ya terima kasih Gus, tapi jangan dijadikan bahan pengajian. Ya, pemberian beliau kepada saya yang tidak bisa saya bayangkan itu umroh itu. Itu asal mulanya kampanye Pilpres kedua di stadion. Akhirnya Pak Jokowi lewat. Saking seneng saya juga manggil Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Tapi nggak digagas karena nggak dengar mungkin ribuan orang. Ah sudah, saya sudah pupus. Nah belakangnya beliau itu ada Pak Rudi. Saya manggil Pak Rudi, Pak Rudi, Pak Rudi, Gus. Beliau lari, Pak Rudi itu lari ngoyak Pak Jokowi itu. Beliau mengatakan Gus Karim. Nah Pak Jokowi kembali. Nah Pak Jokowi itu tidak mengatakan apa-apa, duding ke barat. Saya dingkluk, nggih. Pada saat itu 2 hari kemudian saya dibel sama Pak Praktek. Gus, saya disuruh sama Bapak Gus Karim dalam waktu dekat ini suruh derek ke beliau untuk umroh. Wah, saya kaget. Belum diberitahu lah Gus, belum. Katanya di stadion itu sudah, mboten, beliau cuma duding ke barat. Nah, itu maksudnya umroh Gus. Oh nggih. Terus berangkat. Itu ya Masya Allah luar biasa. Saya melihat Pak Jokowi di dalam Ka'bah, di dalam makam Rasul itu begitu khusyuknya. Kalau saya di depan Ka'bah itu kan permintaannya kan luar biasa. Jadikanlah saya ketua RW, jadikanlah saya. Tapi Pak Jokowi yang begitu banyak masalah, banyak sekali PR. Doa yang saya dengar hanya 2 kalimat atau 3 kalimat. Selamatkan Indonesia. Pak Jokowi itu dengan ibunya luar biasa. Taatnya, takzimnya, memuliakannya. Saya buatkan puisi dulu itu, Pak Jokowi itu. Pak Jokowi dulu kau tukang kayu. Akhirnya menjadi AD1. Setelah AD1 menjadi DKI 1. Sekarang RI 1. Tetapi di balik kesuksesanmu, ada orang yang lebih sukses. Ibumu. Saya begitu. Saya sampai waktu itu nangis. Dan itu spontanitas saya. Nah, itu saya dipanggil Pak Jokowi beberapa. Terima kasih Gus, puisinya. Memang saya bukan apa-apa dengan ibu saya. Yang gua bingung ini Jokowi udah 5 kali ikutan pemilihan dari mulai wali kota Solo sampai presiden 2 periode. Itu selalu menang. Dan sekarang dia ngendorse Prabowo Gibran menang lagi. Cuma ada satu alasan coy, kenapa Jokowi sampai seberuntung itu. Gua yakin 2 atau 3 atau 4 leluhur di atas Jokowi itu pernah melakukan kebaikan terhadap seseorang atau terhadap banyak orang yang menurut Tuhan itu wow banget. Karena nggak mungkin kalau nggak itu sampai seberuntung itu. Saya tidak kenal Pak Jokowi. Saya tidak mendukung Pak Jokowi. Bukan projo saya ini. Tapi saya melihat Pak Jokowi itu dari sisi kebatinan. Dari sisi keleluhuran. Ya. Siapa yang wani tidur di kamarnya Paduka Soekarno di Bogor itu? Ada nggak selama ini yang diizinkan untuk bermarkas di Bogor itu? Ada nggak? Nah sebenarnya itu aja kita mengkaji. Oh, ini bukan orang biasa ini kan gitu. Ya. Kalau kita mau beradem hati, ya.
Karena seorang presiden itu harus bersifat nasionalis. Dia tidak bisa pro satu agama. Nah, karena bicaranya Bhinneka Tunggal Ika, begitu. Apa meneh? Ya, saya tanya lagi. Tapi faktanya dia presiden disidai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Inilah pernyataan Pak Zulhas yang merasa takjub kenapa Presiden Jokowi sangat dihormati pemimpin-pemimpin dunia. Ada satu yang menarik, pertemuan 10 menit, jadi saya juga heran, Pak Jokowi itu ilmunya apa gitu. Pak Joe Biden tuh hormat, Pak. Xi Jinping hormat, Pak. Namanya Putin hormat sama presiden gitu. Jadi kita bangga. Ketemu Joe Biden setelah bilateral, saya dengarin betul secara sama, saya perhatikan betul. Biden mengatakan ini yang bilateral. Jadi 50 menit one on one, 50 menit bilateral. Saya ikut, Pak, dampingi. Biden mengatakan apa yang bisa Amerika berikan, bantu kepada Indonesia sehingga Indonesia senang. Apa saja yang diminta. Pak Jokowi mengatakan saya minta segera lakukan gencatan senjata terhadap Palestina. Jadi kalau di sini ditulis presiden juga berjuang, ya nggak benar, Pak. Saya di situ banyak ada Rosan banyak di situ menteri, saya jadi saksi. Dalam wawancaranya dengan jurnalis Amerika Tucker Carlson, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut-nyebut nama Indonesia. There should be new, fresh forces, people who look into the future and understand what is happening in the world. Look at how Indonesia is developing. 600 million people. Where can we get away from that? Nowhere. We just have to assume that Indonesia will enter. It is already in the club of the world's leading economies, no matter who likes it or dislikes it. Jadi Hasto, sudahlah stop lah ngomong konstitusi. Mulut ente bau busuk kayak kentut kalau ngomong. Iya, PDIP itu kelihatan hebat, kelihatannya hebat. Wah, bicara konstitusi, padahal pelanggar konstitusi. Padahal intervensi Mahkamah Konstitusi nggak tahu berapa kali. Padahal bikin makar dengan Gus Dur. Sudahlah Pak Hasto. Rakyat ini 90% percaya sama Bapak Jokowi, nggak percaya dengan mulut Anda. Mendingan Anda stop ngomong. Muak kami dengarnya. Makin banyak ngomong, ente makin kelihatan jelek. Tunggu nanti kalau kena cokok KPK. Ya. Jadi udah PDIP itu kelihatan bagus kalau lagi kalah. Nih kayak sekarang nih kalau lagi kalah. Kelihatan hebat. Tapi kalau lagi menang, lupa. Rakyat di mana, PDIP di mana, Megawati di mana, ente juga di mana. Kalau kalah, wah hebat. Bela rakyat kecil, konstitusi. Udah, banyak ngomong. Bau kentut.